dukun-dukun yang menggunakan gamis, dukun-dukun yang pakai peci, yang berkedok ustaz. Ini Kang, yang mau saya tanyakan, untuk ini ya, untuk masa-masa sekarang nih, untuk maksudnya untuk era sekarang gitu, bisa disebutkan nggak, maksudnya beberapa orang yang terdekat dengan Allah gitu atau keilmuannya yang cukup, tapi dia memiliki kelebihan ilmu di dalam ilmu gaib gitu, selain Ujang Bustami misalnya, yang anggap saja lah nggak pernah muncul di TV tapi sering itunya itu sering terdengar gitu. Tanpa menyebutkan nama, saya rasa banyak sekali orang-orang yang memang dekat dengan Allah yang memiliki kekuatan tersebut. Tapi tadi kita jangan suuzon bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan keuntungan dan sebagainya. Kita tidak tahu isi hati manusia selain Sang Pencipta hati dan orang yang memiliki hati tersebut. Betul. Kayak gitu. Tapi saya meyakini bahwa orang-orang tersebut banyak orang yang memiliki kelebihan. Saya memandang sih bukan kelebihan ya, tapi ketitipan. Kalau kelebihan sih kayaknya gimana gitu. Tapi ketitipan, kita kan Ketitipan lebih gitu. ketitipan aja. Karena kan yang namanya dititipi suatu saat akan dipinta lagi begitu. Karena kan hakikatnya kita gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua ini titipan. Hanya kita kadang selalu mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Kan sih tanggapannya? Pertanyaan yang sama. Gini. Ya kan kacamata yang beda. Oke. Ya, kesaktian yang ditonjolkan, satu sisi itu bagian dari syiar Islam, itu menunjukkan bahwa fenomena yang ada di Indonesia ya tidak lepas dari dunia-dunia seperti itu, perdukunan dan lain sebagainya, mistis. Sehingga masyarakat begitu menggandrungi, ya. Padahal itu settingan, ya. Padahal itu settingan. Dan nggak tahu settingan atau bukan. Oke, saya bongkar nih ya. Oke. Dalam salah satu videonya Marcel, dia mendatangi dukun yang pernah didatangi oleh Kang Ujang Bustami. Oke. Di dalam videonya Marcel, dia bercakap-cakap dan dukun itu bilang jangan percaya sama dukun. Itu ada videonya Marcel. Mungkin bisa di tag di atas. Kita lihat beberapa menit ya. Iya. Dia datangi itu si Marcel itu ke dukun itu. Ya. Dan Marcel nggak bongkar triknya, tapi mempraktekkan kulhu geni itu, mempraktekkan kulhu geni. Ya, di dalam video Marcel itu mendatangi dukun seolah-olah datang seolah-olah tanpa settingan gitu ya. Dia hanya ingin mencontohkan. Jadi, ini kenapa kata dukun? Ada kamera-kamera. Jadi akhirnya dukun mengakui Marcel, maksudnya jadi dukun itu pun menasihati para pemirsa bahwa jangan percaya dukun. Dan dukun itu didatangi oleh Ujang Bustami. Iya, sebelumnya ada videonya. Nanti di atas lagi. Maksudnya itu lagi melakukan apa namanya? Ya biasa video-video yang didatangin itu. Oke. Nah, gini, satu sisi itu syiar. Oke. Satu sisi itu syiar. Seperti tadi syiar kenapa? Karena memang masyarakat selalu menggandrungi itu. Tapi ada beberapa hal yang jadi catatan saya. Yang pertama, secara tidak langsung Ujang Bustami sedang mempromosikan para dukun. Promosi dong. Promosi bukan promosi salawat. Iya, promosinya promosi salawat. Dia bagus ya. Satu sisi saya apresiasi dengan salawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, bagus. Subrek udah. Udah subrek kan. Nah, dia juga mempromosikan dukun. Dia
satu sisi dia melawan tentang kemusyrikan, tentang tentang ritual-ritual dukun. Tapi malah dilawan dengan ritual lagi, dilawan dengan mistis lagi. Menurut saya harusnya ya dilawannya dengan misalnya ala dukun yang kan gitu ya. Ujang Bustami malah ikut-ikutan gitu-gitu. Harusnya diem aja, ngapain kamu gitu. Tapi kan ini nggak asik buat ditonton kalau gitu. Misalnya nih, dukun di situ. Sok lawan orang, santai. Kita sambil Allahumma so, nggak asik dong. Ini kan entertain. Jadi harus ada ritual-ritual, kemudian makan tablet darah. Nanti ada di Tokopedia ya. Tablet darah dimakan, muncul darah. Itu ada jualan-jualan di itu. Nah, satu sisi itu ya. Jadi mengajar secara tidak langsung bahwa kekuatan dukun itu punya kekuatan. Gitu loh. Paham nggak maksud saya? Paham. Saya kan ingin mengajak bahwa supaya kita jangan percaya dukun itu nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan itu hanya milik Allah. Bukan berarti dia dititipi, kalau bahasa tadi dititipi oleh mau itu jin atau apa, dititipi kekuatan. Itu benar-benar nggak ada apa-apanya loh. Saya inginnya mengajak itu. Tapi dengan praktek itu sampai terpental, artinya memberikan keyakinan kepada pemirsa bahwa dukun itu pun punya kekuatan. Sekelas Kiai Kang Ujang Bustami bisa muntah darah, sekelas Kiai, apalagi saya yang masyarakat biasa. Takut. Yakin bahwa dukun itu punya kekuatan pada akhirnya. Ya, jadi takut. Oke. Ini kan tapi di satu sisi setuju lah ya kalau misalnya cara yang dilakukan itu untuk syiar agama. Ya. Setuju. Karena ya itu tadi yang pernah kita bahas juga di video sebelumnya ya. Kang Sis bilang kalau misalnya orang-orang yang percaya mistis, yang fenomena sekarang kan konten-konten tentang mistis gitu kan digandrungi banget sama audiens, sama penonton tuh. Nah, salah satunya ya masuk ke ranah mistis itu sendiri kan. Nah, kemudian bawalah salawat itu dengan cara menyiarkan salawat. Kan itu masuk lah ya dengan itunya teori yang sebelumnya. Nah, yang salah itu mungkin yang saat ini konten-konten mistis yang yang viral keberapa itu di Atta Halilintar malah bikin-bikinan mistis lagi itu. Rumah villa ya. Villa itu ada genderowonya atau apa itu setannya. Itu yang kayak gitu ya, nggak mendidik malahan kan? Ya. Nah, ini bagian dari efek domino ya. Efek domino dari tadi edukasi yang tidak tuntas, saya kira harusnya dituntaskan, tegas kiai itu atau ustadz-ustadz yang memang fokus di bidang itu, tegas saja bahwa itu memang nggak ada kekuatan apa-apa. Jadi efek domino itu bilang aja genderuwo itu nggak ada gitu loh. Efek domino itu berarti dia berdampak pada orang konten kreator lainnya. Iya, betul. Yang tadinya nggak menyentuh pada ranah mistis tiba-tiba jadi menyentuh ranah mistis. Tapi saya senang melihat beberapa komentar-komentar yang mulai tercerdaskan. Sampai komentarnya nyari duit kok gini amat gitu. Settingannya keren, menit kesekian lucu banget gitu. Jadi sekarang banyak juga netizen yang mulai cerdas. Tapi memang jadi ginilah, konten-konten itu konten hiburan lah ya. Jadi meskipun dihujat, tapi kok ditonton gitu. Kalau kita anggap itu konten hiburan, berarti kan kita sudah mematahkan syiarnya dong. Masa syiar itu tidak mesti serius-serius amat, santai aja. Jadi syiar bisa mulai hiburan-hiburan gitu ya. Meskipun misalnya ini sebutkan syiar yang berada dalam hiburan. Itu kan menghibur. Dangdutan. Ya. Dangdutan, Haji Roma Irama. Ya. Oke. Dan narkotika
anaknya kena. Di diskotik Enggak lah. ada loh. Enggak maksudnya. Ustadz ini Ustadz siapa namanya? Ada Gus Miftah. Nah, Iya, itu kan bukan pada saat berjalannya. Itu kan ada dijadwalkan khusus ya. Dan itu baik-baik saja sih. Malah saya mendukung yang kayak gitu ya. Oke, Kang. Nah berarti kalau misalnya ini berefek kepada efek domino, artinya oke lah, kita cek aja sekarang ya di timeline kawan-kawan semuanya. Itu yang berada di trending 1 sampai di 50 itu ada berapa konten yang terkait dengan mistis masuk ke trending ya? Itu ada 5 mistisan, ada 5 kontenan kira-kira. Itu artinya kan orang-orang terdampak terhadap hal yang mistis, mistis yang tadi. Nah bahkan tidak sedikit orang yang yang termotivasi. Wah ini kayaknya lagi panas nih, lagi banyak digandrungi nih. Nah kita bikin konten ini aja lah. Iya. Itu kan saya bilang kan gitu. Apa? Ujung-ujung duit. Ya, jadi pokoknya undang-undang dasar. Segala hal yang berkaitan dengan entertain itu pasti settingan. Ya. Itu settingan. Jadi kalau dalam dunia penyiaran itu kan ada framing, ada agenda setting, teori-teorinya, ada jarum hipodermik. Jadi semakin banyak pemberitaan tentang itu, maka akan semakin dipercaya oleh masyarakat tentang kebenaran itu. Jadi kalau semakin banyak konten-konten mistis, orang akan jadi semakin yakin, oh ternyata mistis itu ada gitu. Hanya kan nggak selesai si para pembuat konten itu, konten ini nggak selesai kalau memang judulnya mengedukasi, nggak selesai sampai mengedukasi, nggak tuntas gitu. Akhirnya hanya selesai pada masyarakat, ya udah percaya. Jadi nggak ngefek apa-apa. Tapi saya yakin dari video Ujang Bustami juga banyak yang pada akhirnya yang tadinya jalan sesat jadi kembali ke jalur yang benar. Itu banyak juga. Kang Herwi tanggapannya? Oke, dari tadi sih nyimak juga ya. Tadi seperti apa yang disampaikan di awal bahwa ini loh yang membedakan saya dengan Kang Sis. Tapi ada satu hal yang saya juga kemudian mengiyakan, tapi ada satu hal yang kemudian menolak. Ya, apa? Kayak tadi saya agak risih dengan persoalan promosi sholawat ya. Padahal kan sholawat itu kewajiban kita sebagai umat Muhammad. Gitu. Bahkan kan dikatakan dalam Quran Allah dan malaikat saja bersholawat. Maka kita diperintahkan untuk maksudnya di sini promosi itu artinya syiar. Oke, mensyiarkan. Itu kan tentunya kita kan ini hari ini malam ini juga banyak nih ya yang akan melihat nih seperti itu. Maka juga kita perlu meluruskan dengan mengedit dengan beberapa statement yang tadi seperti halnya promosi sholawat dan lain sebagainya. Khawatir memang ini diperjualbelikan atau dan sebagainya. Oke. Jadi kan ini konten edukasi ya terkait dengan apa yang kemudian muncul di masyarakat. Menggaris bawahi terkait dengan Ujang Bustami, Ustadz Ujang Bustami, Kiai. Tadi saya pernah katakan bahwa bahkan saya berulang-ulang kali katakan, saya selalu melihat dari sisi yang lain. Saya berhusnuzon bahwa apa yang dilakukannya tadi untuk apa? Untuk mencerdaskan masyarakat bahwa kita harus melawan hal-hal yang sifatnya musyrik, sifat-sifat yang perdukunan dan sebagainya untuk kembali kepada Allah begitu. Tapi tadi juga seperti yang saya katakan lagi, di satu sisi meyakini dan mengiyakan apa yang dikatakan Kang Sis bahwa sebenarnya Kang Sis ini lagi mematahkan syiarnya Kang Bustami sebenarnya. Iya, maka dari itu saya akan mematahkan lagi. Iya, karena tadi saya selalu berhusnuzon ya dengan guru-guru saya, dengan kiai-kiai saya, dengan siapapun mereka yang kemudian fokus dan konsen pada persoalan syiar agama. Mau bagaimanapun strategi dan metodenya. Karena saya yakin di luar sana banyak sekali yang melakukan hal itu.
terlepas dia kemudian terjun di entertain atau tidak, di publikasi atau tidak. Tapi di satu sisi dalam keilmuan saya pada saat dulu saya di bangku kuliah, bahwa betul segala sesuatu yang kemudian dicelupkan pada entertain maka semuanya hiburan. Tapi tadi saya akan bertolak belakang lagi, saya akan kembali pada husnuzon, melihat segala sesuatu itu pasti ada makna, pasti ada sesuatu yang sekalipun dia kemudian menyadari atau tidak ada efek di balik itu semua, kan kita tidak menyadari. Makanya namanya manusia itu saling mengingatkan. Kemudian pada sebuah kesalahan-kesalahan atau dan sebagainya. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa itu salah dan itu benar. Kayak gitu. Jadi sampai saat ini sih makanya saya masih meyakini bahwa ya mereka-mereka yang dipublish di YouTube, mereka yang di-entertain syiarnya dan lain sebagainya, saya selalu yakini bahwa itu adalah hal yang baik. Terlepas nanti dia kemudian melakukan hal yang ya mohon maaf ya tidak dipercaya oleh orang, dikatakan nyeleneh. Masalah hater itu mah Masalah hater udah biasa lah itu mah. Iya, dan lain sebagainya ya itu persoalan dia kembali pada Tuhan yang Jangan kan orang jahat, orang baik juga banyak haternya. Iya, maka dari itu selama kita hidup di dunia hater itu pasti ada. Gitu, kecuali nanti kita ketika kembali kepada Allah. Nah, tapi ini ada fenomena yang sebelum era-era ini ya, yang rame lah lumayan tuh. Dukun berkedok ustad. Pernah dengar kan? Banyak. Enggak, di era-era sekarang kan enggak rame nih. Banyak. Era-era sebelumnya nih. Yang sampai-sampai balehonya itu ada ustad di Sadang itu saya lihat juga ada tuh balehonya waktu saya masih duduk di bangku kuliah. yang sekarang di penjara ya itu ya ada. Yang suka meruluk karena kasus bukan. Ini Ustad. Jadi dia saya takut salah fotonya nyebut. itu kan pakai sorban, pakai ini tulisannya itu apalah. Ustad Guntur Bumi diantaranya. Purwakarta. Di Purwakarta ada di Purwakarta. Saya pernah ngeliat tuh baleho-balehonya itu. Nah itu juga sempat rame itu. Dukun berkedok ustad kayak gitu. Artinya ini kan hampir menyeleweng ya, artinya itu bahkan si dukun tadi pun sampai menggunakan atribut ustadz gitu. Si dukun simbol agama gitu untuk anggaplah kalau misalnya itu salah gitu, untuk meraup keuntungan gitu, Nah menurut pandangan Kang Herfi gitu, kalau misalnya hal ini fenomena yang kita kaitkan gitu dengan orang-orang yang melakukan praktik perdukunan gitu ya, dengan berkedok ustadz atau orang-orang yang melakukan hal mistis dengan berkedok ustadz, itu seperti apa pandangannya kayak gitu? Oke, kalau maka bagian dari syiar. Ya, itu bisa, apakah itu bisa masuk ke bagian syiar atau itu masuk kepada penyalahgunaan? Pandangannya Revi seperti apa? Mengomentari pembahasan yang semakin hangat menurut saya gini kan, terkait dengan simbol agama ya. Kan betul, hari ini masyarakat masih terjebak dengan simbol-simbol agama yang kemudian menempel pada diri seseorang. Orang yang memakai sorban, orang yang memakai jubah putih, sorban putih, kopiah putih, wangi-wangian, memegang tasbih, dikatakan kiai, ajengan, ustadz dan lain sebagainya. Saya justru melihat bahwa apa yang dikatakan Rasul dengan para sahabat pada saat itu. Sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul, takwa itu adanya di mana? Kemudian Rasul menjawab pada para sahabat, at-taqwa hahunna, at-taqwa hahunna, at-taqwa hahunna. Takwa itu letaknya di sini. Ini kan lebih dekat pada hati dan jantung ya. Maksudnya adalah bahwa baiknya seseorang, takwanya seseorang, dekatnya seseorang kepada Tuhan ya, bukan letak pada pakaiannya. Betul. Nah, begitu. Itu dulu yang perlu kita garis bawahi nih. Persoalan kemudian hari ini banyak yang menyalahgunakan simbol-simbol agama tadi untuk meraup keuntungan dengan judul Ustadz berkedok dukun atau dukun berkedok Ustadz. Dan ramainya di dulu itu. Saat ini juga saya rasa masih ada. Masih ada, tapi nggak terlalu ramai. Iya, tadi kita balik lagi, dia menggunakan simbol-simbol agama ini untuk syiar.
atau memang untuk kemudian tadi lebih parahnya menipu atau meraup keuntungan diri pribadi sehingga dia melakukan ya dengan strategi metode-metode tertentu yang pada akhirnya masyarakat percaya dengan hal itu. Maka saya katakan lagi sekali lagi, kesolehan, kebaikan atau kedekatan dirinya kepada Tuhan ya, kepada Allah tidak terletak pada pakaian. Maka jangan sampai tertipu dengan pakaian dan simbol-simbol agama. Karena kesolehan itu bukan terletak pada tapi adanya di hati. Ketika hati baik, di dalam hadis dikatakan bahwa maka seluruh anggota badan yang lain pun baik. Maka inilah yang kemudian akan membuat dirinya berpikir berkali-kali, beratus-ratus kali untuk melakukan tadi penipuan. Tapi kan kita nggak tahu orang itu baik atau enggaknya kalau kita nggak kenal. Dan kita juga nggak tahu Ustadz yang berkedok dukun-dukun yang berkedok Ustadz itu gimana kan? Jangan sampai pada akhirnya nanti kita suzon. Nah ini juga perlu ada apa ya, pemikiran yang bijak terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, menurut Kang Sis yang di video sebelumnya itu baik. Benar Kang Sis? Ya. Ya. Jadi kan gimana? mistis itu bisa untuk kebaikan, bukan untuk penipuan. Penipuan dengan ada misi kebaikan ini berbeda. Mungkin gini ya, atau lebih ekstrimnya kita boleh menipu untuk kebaikan masyarakat. Kita boleh menipu masyarakat dengan mistis untuk kebaikan masyarakat sendiri. Jadi tujuan dukun tadi Selama aja, enggak maksudnya orientasinya nih. dia memakai simbol-simbol Islam tadi. Nah, orientasinya apa maksud dia? Kita tidak membahas pada persoalan apa sih yang jadi misi dia, tapi kita bicara kemungkinan. Selama itu misinya menipu sekalipun untuk kebaikan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi, monggo. Perlu dikasih contoh kan? Seperti apa sih maksudnya? Contoh yang seperti apa yang yang Kang Sis maksud tadi? Ya maksudnya untuk kebaikan. Ya. Sekalipun harus menipu. Gitu. Ya jadi kan mungkin gini. Kebanyakan anggap saja gini. Kebanyakan dari kita kan emang sangat percaya dengan mistis gitu ya. Orang yang nggak percaya mistis itu bisa digolongkan 0,5% lah, karena emang kita kebanyakan percaya dengan mistis gitu. Nah, kemudian si dukun tadi anggaplah karena di sini orang-orang yang agamis gitu kan. Oke. Kemudian dia menggunakan atribut agamis tadi biar orang tertarik dan juga mereka percaya dengan mistis. Jadi collab lah, bersatulah simbol dengan kepercayaan mistis orang-orang tadi. Itu maksud kebaikannya itu apakah seperti itu atau gimana? Ya. Saya lagi-lagi ingin mencontohkan fenomena yang ada di Purwakarta agar mudah. Jadi di gedung negara itu ada kereta kencana. Ada tulisan Gedung negara. Ya, di gedung negara ada namanya gedung negara, yang gedung putih di Pemda Purwakarta. Itu ada kereta kencana. Ada tulisan dilarang melakukan potret-potret. Ya. Di depan tulisan itu banyak orang yang melakukan potret-potret. Tapi ketika disimpan Kereta kencana. lupa di bawah kereta kencana, nggak ada yang berani. Kenapa sampai dilarang di gedung negara pemerintahan? Ini adalah aset, salah satunya bagian dari aset negara yang harus dijaga, harus dihormati. Di beberapa tempat kan kita dilarang melakukan potret, di tempat perbelanjaan, di rumah sakit dilarang potret, termasuk sebetulnya di gedung-gedung pemerintahan di titik-titik tertentu. Kalau hanya sekedar tulisan dilarang potret, orang nggak dengar tuh, dia nggak taat terhadap tulisan itu. Tapi ketika disuguhi, ditipu dengan mistis, kalau potret di situ bisa menyebabkan kita sakit atau suka ada gangguan mistis, no problem.
Oke. Jadi contohnya menipu untuk kebaikan itu seperti itulah ya. Ya. Nah, kalau bukan untuk kepentingan dirinya. Nah, kalau misalnya anggap saja dengan atribut tadi. Iya. Si dukun yang Biasanya kalau sudah dipasang baligo, ada iklan, itu untuk kepentingan dirinya. Itu untuk kepentingan komersialisasi dirinya. Dia menggunakan simbol-simbol agama. Dia padahal sedang melecehkan agama. Dipandangnya agama adalah untuk itu, padahal enggak. Dia malah memanfaatkan simbol-simbol itu untuk kepentingan dirinya. Dan ini sangat harus kita lawan. Kalau kita coba aja, kita nanti mainlah, kita buat vlog ke Jakarta, ke pasar, namanya Pasar Rawabening ya. Di Pasar Rawabening itu seperti Pasar Jumat lah kalau di kita. Itu alat-alat perdukunan banyak. Dari mulai keris yang paling kecil sampai keris yang paling besar, dari sabuk, isim, wafak, batu-batuan, batu akik, sampai jenglot, pokoknya hal-hal alat-alat yang sering dipakai dukun ada di situ. Nanti lain kali kita main ke sana, dan banyak yang berkunjung ke sana. Dukun-dukun yang menggunakan gamis, dukun-dukun yang pakai peci, yang berkedok ustad. Nanti kan dulu nih. Dia kalau menurut Akang, Kang Ervi tadi kan kita harus melihat dari orangnya dulu Kang ya. Maksudnya apakah dia niatnya untuk menipu atau Hanya untuk hiasan saja, hiasan misalnya di saja rumah. misalnya. Oke, di Purwakarta pun ada toko itu. Yang datang? Nanti kita main ke sana. Ya. Oke. Saya pernah pada suatu waktu diam tuh di toko itu. Ngapain? Ada yang datang. Maksudnya mengamati. Itu banyak alat-alat sulap. Oh. Banyak juga alat-alat sulap. Jadi saya beli alat sulap di situ. Ada yang datang beli udah saling mengerti ya. Beli tumbal katanya. Beli tumbal, dikasih apa itu kayak di tempat keris itu. Wow. Jadi itu dupa, ada dupa yang jenisnya macam-macam, ada buhur macam-macam ada. Itu Jakarta ada. Mungkin dia dagang ya, bolehlah kita sambil promosikan mereka. Saya tanya, Kang, jenglot dia keluarkan tuh, jenglot tuh kumaha anu getar, keluarkan. Kotaknya kayak gini besar, dipegang getar tuh. Jenglotnya ngegetar. Seberapa ya Kang? Berapa ini Kang? 600.000. Oke. Dia itu Kang ada. Dipegang kakinya, matanya nyala. Wih, keren nih, canggih jenglot kan. karena saya kan ada komunitas ya, forum sulap dan hipnotis Purwakarta. Saya pakai itu, jadi dia ngerti bahwa saya orang-orang sulap gitu. Jadi ketika yang diminta pasti dikeluarkan. Jadi yang beli di sana bebas ya, nggak bebas. tertentu ya. Jadi nanti kita bisa main ke sana. Oh, sabuk itu tuh sabuk kemurah ada. Purwakarta, warungnya kecil. Nah, kalau yang Rawabening banyak yang berkedok-kedok ustad. Nah, ketik gini. Jadi banyak yang berkedok ustad itu dia selalu menjadikan agama sebagai tameng ketika dia diserang. Seperti dukun tadi yang saya datangi di Sumedang. Kamu nggak percaya sama gaib? Nah, gitu. Padahal saya nggak percaya genderuwo misalnya. Malah langsung, kamu nggak percaya sama jin? Bukankah genderuwo itu jelmaan jin? Jin kok menjelmanya kok jelek banget. Gitu. Nah, hampura jin deh dia.